Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita bernama Junko Furuta yang hidupnya berubah naas saat diculik oleh 4 orang laki-laki bernama Miyano Hiroshi, Minato Nobuharu, Jo Kamisaku, dan Watanabe Yasushi. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988 di negara Jepang. Mungkin kisah tragis ini akan terasa mengganggu. Ketika mendengar tentang kekerasan kepada wanita, terutama pemerkosaan, tentu kita semua akan menjadi emosi. Apalagi korbannya diculik, disiksa seperti binatang, dan diperkosa lebih dari 400 kali secara brutal dan digilir beramai-ramai selama 44 hari dan membunuhnya. Bukan hanya itu, mayat dari wanita ini dicor di sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Pembunuhan, penikaman, perundungan, terutama insiden pemerkosaan adalah hal yang sangat mengerikan di Jepang. Tetapi kasus yang menimpa Junko Furuta adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang paling kejam di Jepang. Selamat datang di Arindo Star. Kembali ke cerita. Furuta lahir di Misato, Prefektur Saitama tahun 1971. Dia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya. Sebagai seorang remaja, dia bersekolah di SMA Yashio Minami dan bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik usai pulang sekolah hingga petang. Dia melakukan ini untuk menghemat uang untuk perjalanan kelulusan sekolah yang telah ia rencanakan. Furuta juga menerima pekerjaan di pengecer elektronik, di mana dia berencana untuk bekerja setelah lulus. Di sekolah menengah, Furuta sangat disukai oleh teman-teman sekelasnya dengan nilai tinggi dan sangat jarang sekali absen. Dia adalah seorang gadis populer dengan wajah cantik dan bermimpi menjadi seorang penyanyi. Awal dari cerita tragis ini dimulai ketika seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano, seseorang yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza, tertarik pada kecantikannya. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, merokok, atau pakai narkoba. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh gengnya. Namun suatu hari, Miyano membuat pengecualian. Ia tertarik pada paras cantik Furuta. Miyano menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan ia sedang tak berminat pacaran dan ingin fokus sekolah. Selama ini semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano, apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Miyano. Untuk yang belum tahu, Yakuza adalah kelompok atau sindikat yang terorganisasi di Jepang. Kelompok ini biasanya dikaitkan dengan tindak kriminal, sehingga wajar saja jika Yakuza sering dianggap sebagai mafia Jepang dan ditakuti oleh masyarakatnya. Miyano dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain, sehingga penolakan dari Furuta membuat Miyano marah besar dan memutuskan untuk balas dendam kepadanya. Kehidupan bagai neraka yang dialami Furuta pun dimulai. Malam hari pukul 8.30, tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Saat itu Miyano dan Nobuhara Minato sedang berkeliaran di kota tempat Furuta bekerja. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh. Minato lalu kabur, sementara Miyano berpura-pura baru datang
dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Furuta tak menolak, namun ternyata ia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Ketiga teman Miyano datang dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Miyano dan ketiga kawannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung datang. Tak lama berselang, ada telepon dari Furuta. Ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di rumah teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Di rumah itulah selama kurang lebih 44 hari ke depan, Junko Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat laki-laki itu, tetapi teman-teman Yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Furuta. Tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit yang mereka berikan kepada Junko Furuta, bahkan dalam mimpi buruk sekalipun. Junko Furuta disiksa selama 44 hari oleh anak laki-laki. Mereka membuatnya telanjang sepanjang waktu selama 44 hari ini. Bahkan 100 orang berbeda memperkosa Junko lebih dari 400 kali. Anak-anak lelaki itu mencoba semua cara mengerikan untuk menyiksa Junko. Gunting, botol, bola lampu panas, jarum pemanggang, dan setrika dimasukkan ke alat kelaminnya hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Mereka bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menyayat dadanya. Gadis paling populer di sekolah itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali ia dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya dihantam barbel. Oleh para lelaki keji itu, Junko Furuta dibuat kelaparan. Ia dipaksa makan kecoa hidup atau meminum urinnya sendiri. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta masih dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku tersebut. Pada Desember 1988, setelah sekitar 20 hari penculikan dan penyiksaan, Junko Furuta entah bagaimana berhasil menghubungi nomor darurat untuk memanggil polisi. Namun dia ditangkap oleh Miyano yang memutuskan panggilan dengan merebut telepon darinya sebelum Junko bisa berbicara. Furuta kemudian dihukum, kakinya dibakar, sementara bagian tubuhnya yang lain dimasukkan botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja sehingga penderitaannya dapat berakhir. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya kepada Furuta. Pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya dan lalu membakarnya.
Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat berkali-kali. Pada titik ini, pendarahannya sangat deras dan juga nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Junko Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 200 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret, setelah interogasi yang mendalam, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta ditemukan pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Bagian paling menyedihkan dari cerita Junko Furuta ini adalah bahwa para pembunuh brutal ini tidak ada yang dijatuhi hukuman mati karena mereka semua di bawah 18 tahun. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun, sementara 3 anak laki-laki lainnya hanya 7 tahun saja. Keempat anak laki-laki itu mungkin sudah dibebaskan dari penjara sekarang ini. Sangat menyedihkan mengetahui bahwa sangat sedikit keadilan yang telah dilakukan terhadap pembunuhan brutal Junko Furuta. Gadis yang tidak bersalah harus melalui rasa sakit yang tak tertahankan karena tidak melakukan apa-apa. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. Semoga dengan cerita ini kita dapat mengambil pelajaran untuk lebih waspada lagi, terutama bagi kaum perempuan. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Hasta luego.